Hai guys, sekarang adalah tanggal 9 hari Sabtu di bulan Agustus. Jadi ini direkam seminggu setelah tidak rekaman lagi. Nggak ada alasan kenapa nggak rekaman. Karena mungkin ya nggak ada alasan, lebih ke karena memang tidak disiplin, karena melepas komitmen gitu. Dan yang menyeramkannya, setelah berhenti itu, setelah melepas komitmen untuk bikin video setiap hari ini, rasanya aku juga ikutan kehilangan purpose. Mungkin kayaknya awalnya aku bikin video-video ini karena aku merasa aku perlu mulai membuat sesuatu. Aku tahu aku pengen membuat semacam vlog, semacam sharing-sharing, semacam konten rutin di mana aku bisa bercerita sesukaku, semauku, apapun yang lagi aku pikirkan, yang lagi aku renungkan gitu. Cuma mungkin minggu lalu aku jadi memanjakan diri sih sepertinya. Di hari Sabtu minggu lalu tuh isinya bener-bener cuma santai-santai, nggak ada kerja, nggak ada sih. Kayaknya lebih banyak di kasur sih Sabtu minggu lalu. Dan itu akhirnya mempengaruhi apa yang aku lakukan di minggu ini. Hari Sabtu itu aku banyak bersantainya. Di hari Minggu aku menyesali kenapa hari Sabtunya aku nyantai-nyantai aja. Terus aku berpikir, oh iya, aku nggak disiplin. Oh berarti aku perlu punya aturan, perlu punya rutinitas gitu. Sehingga aku coba bikin jadwal. Dan kalau misalnya aku setelah aku petakan jadwal harianku gitu, ternyata apa yang aku kerjakan setiap minggu itu ternyata padat banget ya gitu. Ternyata kalau misalnya aku bisa melakukan ini, mungkin aku bisa bangga ke diriku sendiri sih. Ngelihat jadwal yang begitu padatnya gitu. Masih agak sulit untuk terlaksana seluruhnya jadwal yang aku bikin. Aku bikin jadwal itu dari bangun pagi, dari bangun jam 7 sampai istirahat di jam 11 malam. Dan itu benar-benar yang full gitu setiap hari. Aku ngelihat nggak salah kalau misalnya aku merasa hidupku agak berantakan kalau aku nggak benar-benar ngatur ini gitu, nggak benar-benar ngatur jadwalku.
karena pasti kerasa berantakan banget. Aku bingung apa yang menghentikan, apa yang menghalangiku dari mengikuti jadwal, dari disiplin. Aku ngerasa aku tahu disiplin ini bakal bantu aku banget. Mungkin karena tidak dibiasakan ya, karena tidak biasa dengan rutinitas itu gitu. Aku merasa kalau aku bisa mencapai yang aku bayangkan, aku disiplin, aku ngikuti semua rutinitas itu dengan mindfulness gitu, dengan penuh kesadaran, aku ngerasa tidak mungkin aku nggak bertumbuh secara manusia, secara rohani juga, secara emosional, secara mental gitu. Kayaknya nggak mungkin nggak bertumbuh kalau aku bisa ngikutin itu semua dengan disiplin. Tapi dengan aku mengatur jadwal kemarin itu, walaupun minggu ini tidak terlaksana dengan 100% baik ya, ada hari-hari di minggu ini yang membuat aku bisa duduk dan kerja gitu, dan fokus sampai aku lupa sama waktu gitu. Kayak waktu udah mulai kerasa capek, lihat jam nggak sadar ternyata udah 9:30 gitu, 9:30 malam. Dan kerasa puas sih setiap kali bisa mencapai itu gitu, walaupun pekerjaannya belum 100% selesai ya, tapi kayak bisa memaksimalkan hari itu tuh rasanya bahagia gitu, rasanya lega. Kadang kalau aku mau ngikutin jadwal yang aku bikin tuh, kadang aku mikir, kalau aku ngelakuin ini, aduh nanti bisa nggak ya kerja, bisa nggak ya fokus gitu. Apakah aku nanti jadi perlu minum kopi? Kayak ada aja excuse-nya, dan mungkin ya itu harus dilawan lah ya. Aku bikin video ini, bikin lagi, karena sebenarnya pengen merefleksi apa yang terjadi dan mengembalikan fokusku. Karena membuang waktu itu sangat mudah ya, sangat-sangat mudah. Aku banyak merasa terhilangnya minggu ini. Kayaknya memang banyak terhilangnya sih, bukan merasa lagi ya. Tapi memang faktanya banyak terhilang, banyak gagalnya, banyak zone out gitu. Minggu ini juga banyak teringat kesalahan-kesalahan di masa lalu lagi.
Tapi mungkin perasaannya nggak separah dulu ya, nggak separah yang beberapa bulan lalu gitu lah mungkin. Karena sekarang itu bisa sedikit menertawakan, kayak ya ampun, masih aja kepikiran, masih aja ada rasa bersalahnya, masih aja terjebak gitu rasanya di masa lalu. Aku ngerasa petunjuknya itu udah jelas, apa yang harus aku perbaiki, apa yang aku harus hilangkan, jauhkan dari hidupku, kebiasaan dan gaya hidup yang harus aku ubah, harus aku ganti, harus aku tinggalkan, itu udah jelas gitu. Kemarin aku terpikir kayak, oh iya, mungkin mungkin memang masalahnya adalah karena ini sudah terlanjur menjadi gaya hidup. Jadi sehingga jadi sulit untuk diubah gitu. Sehingga kemungkinan untuk relapse, ya betul ya namanya relapse, kayak balik gitu, kayak hmm, eh, kayak apa namanya, pegas. Kalau misalnya dia ditarik gitu ya, mau diubah bentuknya, ya bisa nih ditarik, tapi lepas dikit aja dia pasti langsung balik ke bentuk aslinya kan, semacam itu gitu. Karena minggu lalu aku ngasih kelonggaran ke diriku sendiri untuk santai-santai, untuk ya santai-santai gitu, itu bikin aku balik ke kayak muscle memory, kembali ke kebiasaan lama gitu, ke bentukku yang lama. Dan memang kayaknya satu-satunya cara untuk uh, mengubah itu semua adalah dengan terus melatih, terus memaksa, terus menarik pernya sampai lama-lama dia longgar dengan sendirinya, sampai dia berubah dengan sendirinya gitu. Terdengar kayak alasan sih memang, tapi kenyataannya mungkin memang begitu. Dan aku ndak boleh kompromi dengan kenyataan bahwa aku gagal, dengan kenyataan bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak tepat gitu. Aku membuang waktuku itu tidak tepat. Jadi itu yang tidak boleh dikompromi. Caranya adalah dengan aku harus memaksa diriku untuk mempunyai kebiasaan yang baru, kebiasaan yang lebih baik.
Minggu lalu aku cerita tentang betapa bahagianya aku dapat kesempatan dari Tuhan. And I really do mean ya, gitu. Aku merasa ingin menghukum diri. Merasa aku ini ada di sisi yang salah gitu. Dan aku nggak pengen aku pribadi merasa diriku baik. Kayak aku nggak pengen aku merasa ngeliat keadaan gue hari ini aku itu baik gitu. Rasanya ada yang salah gitu kalau aku nggak punya masalah. Pertama itu rasanya ada yang salah kalau aku nggak punya masalah. Dan aku merasa susah kalau aku nggak melihat sih ya, tapi aku takut kalau misalnya orang lain yang pernah terpapar dan terdampak oleh keburukanku itu melihat aku dan mereka menilai aku seperti sedang berbohong. Apa yang terjadi di masa lalu sudah terjadi sih ya. Dan kenyataan bahwa aku mempermalukan nama Tuhan, itu sudah terjadi gitu. Dan sangat menghantui. I know in teori ini secara teori ini tuh bisikan-bisikan setan yang bilang kamu nggak layak, yang bilang ingat masa lalu kamu, yang menghakimi kita karena apa yang kita pernah lakukan gitu. Harusnya pertanyaannya ke diriku sendiri adalah, ya kamu udah bertobat atau belum? Maybe that's the case. Karena ada kebiasaan-kebiasaan burukku
yang ada dulu, yang membuat aku memaparkan keburukanku dulu, itu tuh masih ada sampai sekarang gitu. Jadi kayak kalau hari ini aku dihakimi gitu sama Tuhan, aku masih nggak layak. Kalau aku dihakimi hari ini, ada bukti yang sangat jelas yang akan membuktikan bahwa aku masih berkeadaan bersalah gitu. Masih ditemui bersalah. Sebenarnya mungkin baik ini menghantui aku gitu ya. Tapi aku merasa kayaknya seharusnya dorongannya lebih kuat dari ini. Atau mungkin malah dorongannya memang segini. Dan yang harus aku lakukan adalah aku mendorong diriku sendiri untuk segera memperbaiki ini. Kalau aku terus mengandalkan motivasi, sampai kapan aku bisa berubah gitu? Karena dari dulu setiap aku punya motivasi, setiap aku disegarkan sama Tuhan, perubahannya tidak pernah signifikan gitu. Bukan salah Tuhan, tapi aku sendiri yang perlu punya kedisiplinan, perlu punya tekad, punya komitmen yang kuat gitu. Kadang rasanya itu jadi kayak so iye, jadi kayak apa sih, kayak emang iya ya. Tapi bagiku, buatku, kayaknya memang ini satu-satunya sih. Aku mau coba cara apa lagi gitu. Membangun kedisiplinan itu kayaknya hal yang wajib. Kedisiplinan untuk merenungkan firman, kedisiplinan untuk menjaga kesucian, menjaga hidup, menjaga perilaku, menjaga apa yang aku pikirkan, apa yang aku katakan, apa yang masuk ke telinga, apa yang aku lihat, apa yang aku lakukan dengan tanganku. Semuanya harus dilakukan dengan disiplin dan tanggung jawab gitu. Dan tidak boleh terjebak sama masa lalu. Kalau Tuhan masih kasih hari yang baru, berarti Tuhan masih mau berurusan sama kita. Berarti Tuhan masih mau berurusan sama aku. Kalau Tuhan masih mau berurusan, berarti Tuhan masih percaya kalau aku masih bisa berubah, diubah, bertumbuh,
untuk menjadi sesuai dengan perkenanannya, menjadi berkenan. Rasanya pengen sekali menganggap hidup ini seserius apa yang aku katakan dari tadi. Tapi jalannya itu sepi sekali. Aku selalu mengeluh dalam hati, kayak yang pernah aku ceritakan ya, gimana aku takut dengan kesendirian dan aku tidak senang, tidak suka dengan kesendirian gitu sebenarnya. Perasaan sendiri itu selalu menghambat aku. Tapi ini yang jadi, bukan mungkin ya, tapi ini yang jadi masalahku dari kapan tahu kan. Dari sempat aku bilang juga kan di rekaman-rekaman ini kalau aku tuh selalu takut buat jalan sendirian gitu, sehingga aku selalu nunggu orang. Tapi aku nggak bisa nunggu orang, karena orang lain itu nggak mungkin bisa melakukan apa yang aku pikirkan, apa yang aku bayangkan gitu. Sesimpel aku punya satu tujuan orang lain kan pasti beda, walaupun ada beririsannya tapi pasti beda gitu. So aku nggak bisa menunggu orang lain untuk melakukannya bersama aku. I have to do it my own gitu. Yang aku butuhkan itu bukan diyakinkan atau keyakinan, tapi keberanian. Gak perlu menunggu yakin gitu, karena gak ada gunanya kalau aku yakin, percaya, mengamini, tapi aku gak melakukan sesuatu, gak melakukan apa-apa gitu, gak ada bukti nyatanya. Mungkin ini suara desperation, suara desperate. I have to do something. Aku harus membukti nyatakan apa yang aku percayai. Minggu lalu aku bilang,
that's the start. Harusnya iya, minggu lalu itu adalah titik mulainya. Di Sabtu minggu lalu. Dan aku harusnya memulainya di Senin minggu ini. Tapi terhambat. Jadi mulai sekarang, besok, dan minggu-minggu selanjutnya, aku harus terus pegang disiplin. Aku harus berpegang teguh sama komitmen yang aku buat komitmen untuk mengupgrade diri, komitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari, secara rohani, secara emosional, secara mental, keseluruhan. Jadi dewasa. Let's do it. Ini tenggorokanku lagi agak kacau dan akhirnya agak sedikit menyerang ke hidung karena apa ya? Oh, kayaknya gara-gara makan Pringles. Ya, terus habis makan itu kayaknya kurang minumnya. Jadi ya kayaknya sedikit radang, sedikit. Semoga nggak sampai flu karena akan sangat menghambat gitu. Semoga tidak. Anyway, sekarang sudah jam 6 dan ini sudah dekat sama tujuan, dekat sama gereja. So yeah, see you tomorrow I guess. Aku belum tahu ini bisa diupload jam berapa sih. Mungkin ntar malam subuh kali baru ke-upload. But ya, sampai jumpa. Mungkin Minggu, mungkin Senin. But aku akan menggunakan video ini, platform ini, media ini untuk aku sharing. Ya, untuk aku sharing. Dan itu aku akan menunggu gerakan hati. Apa yang kira-kira hatiku katakan, hatiku gerakkan.
Karena apa? Karena aku nggak pengen yang aku ucapkan di sini juga isinya basa-basi gitu. Karena kalau misalnya untuk melatih, pengen berani bicara depan kamera, kayaknya itu udah lewat sih. Kayaknya udah bisa gitu, udah tahu, ya udah bisa. Tapi yang aku pengen sekarang adalah gimana caranya ngomong di sini itu tidak isinya basa-basi dan tidak isinya omong kosong. Oke guys, itu tadi sekilas pengakuan dosa dan kenyataan bahwa perjalanan menjadi lebih baik itu nggak selalu akan grafiknya itu naik terus ke atas, karena pasti ada aja batu dan masalah yang kita temui, yang tapi itu harusnya bisa jadi pelajaran dan peringatan untuk kita lebih mempersiapkan diri dan lebih berhati-hati. Yang aku pelajari minggu ini adalah jangan sedikit pun kasih ruang untuk iblis masuk dalam hidupmu. Entah itu melalui apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita lakukan. Jangan sampai bikin salah di mata Tuhan. Jangan sampai salah di mata Tuhan. Jangan kasih ruang iblis untuk masuk ke hidup kita. Kalaupun ada hari di mana kita gagal, jangan tunda penyesalannya. Jangan tunda permohonan maafnya. Jangan sampai jauh kehilangan hadiratnya Tuhan gitu. Karena that's what I feel, I guess, this week. I feel really empty, really zoned out. I feel lost. Dan itu membuat semuanya jadi lebih mengerikan. So, rindukan Tuhan terus. Dan aku juga mau punya kerinduan itu. Bisa rindu sama Tuhan setiap hari. Okay. Thank you guys.